Halo gan, kembali lagi di channel Algatek, tetap dengan saya Aldi Rohman. Bagi kalian yang udah mampir di channel ini akan membahas tentang perakitan PC dan ada pengetesan benchmarknya, kemudian daya konsumsi pada PC tersebut ya. Jika kalian suka dengan channel ini, silahkan di subscribe dulu ya. Semoga kalian yang menonton kabarnya selalu baik-baik saja. Pada kali ini di sini saya akan membahas tentang PC rakitan sekitar 8 jutaan ya. Dan kalian bisa memangkasnya hingga 7 jutaan mungkin bila RAM-nya pakai 8 ya. Karena di sini saya menggunakan 16 GB. PC ini digunakan untuk gaming, live streaming. PC ini bagus untuk digunakan render juga, mau Lumion maupun 3D animasi. Saya rasa PC ini udah cukup mumpuni. Dan kegunaannya ke depan sebenarnya ini hanya digunakan untuk gaming dan live streaming ya. Dan untuk komponennya apa aja yang saya gunakan di sini? Yang pertama, jelasnya di sini saya menggunakan generasi terbaru ya, yaitu Intel Core i5 10400F ya. Jadi ini prosesornya sudah 6 core dan 12 thread ya. Jadi sudah ada hyperthreadingnya. Untuk spesifikasinya hampir sama dengan Ryzen 5 3600 ya. Cuma beda di fabrikasinya aja. Di sini masih 14 nm, kalau Ryzen itu kalau nggak salah 7 nm ya. Jadi beda separuhnya. Untuk kemampuannya sendiri pun untuk di budget segitu sih worth it saja ya. Karena untuk dari harga ini kisaran 2.300.000-an ya. Sedangkan Ryzen itu sekarang berada di harga 3 juta ke atas ya. Semakin naik untuk akhir tahun seperti ini merakit Intel saya rasa worth it ya. Saya nggak membela Intel, cuman memang harga yang ditawarkan dan performa yang didapatkan itu menurut saya worth it sekali ya. Hanya 2 jutaan dapat 6 core dan 12 thread ya. Kalau dibandingkan Ryzen kan juga ada yang 6 core 12 thread yang Ryzen 5 2600 ya. Jelasnya dia bukan lawannya si Intel 10400F ya. Tentunya lawannya adalah 3600, cuman masih menang 3600 dikit. 11-12 lah, kadang unggul Ryzen, kadang unggul Intel ya. Jadi prosesor ini worth it sekali. Jangan-jangan si abang ini fansnya Intel. Bukan, saya itu suka dengan AMD sebenarnya. PC saya sendiri pun pakai AMD. Cuman memang saya berpikir mencoba seobjektif mungkin ya, jadi ngasih pendapatnya, makanya seperti itu. Jadi yang worth it menurut saya kali ini memang Intel sih, karena dari masalah harga ya, harganya Ryzen sekarang mahal. Kalau Ryzennya harganya murah, mungkin saya tetap pilih Ryzen ya. Untuk motherboardnya di sini saya menggunakan dari ASRock H410M HVS. Ini soketnya LGA 1200 ya, tipe terendah tapi bisa menggunakan Core i5 ya. Kenapa? Karena di sini nggak ada fitur yang dibuka seperti overclock, itu nggak ada. Percuma juga. Mau pakai tipe B pun juga sama aja ya, mau tipe middle juga sama aja, belum dibuka. Karena yang dibuka fiturnya kalau Intel overclock itu hanya tipe tertinggi, yaitu chipset Z ya. Oke, ini harganya bisa kalian dapatkan sekitar 900 ribuan ya kan. Nah, untuk RAM-nya seperti yang saya tadi bilang, di sini saya menggunakan 16 GB dari Team Elite, ini 2x8 GB. Untuk kecepatannya yaitu 2666 MHz. Udah cukup ya Intel, dan kali ini itu ada peningkatan dari motherboard sebelumnya yang generasi 9 hanya mampu membaca sekitar 2400 MHz, sedangkan di generasi 10 ini dia bisa membaca 2666 MHz ya. Jadi worth it lah pakai yang 266, ada kemajuan dari Intel. Selanjutnya VGA-nya ya. Yang di sini saya untuk VGA-nya pakai dari Colorful ya.
Untuk tipenya yaitu 1650 Super. Ya, VGA ini memang lagi ramai ya karena di budget 2,5 juta kalian mendapat performa di atasnya RX 580 ya. Memang kalau RX 580 itu di bawah 2 juta, cuman kan dapatnya second. Tapi kalau ini kalian dapatnya baru, garansi 3 tahun ya dari WPG. Ini harganya di kisaran 2.500.000 sampai 2.600.000 ya, tergantung tokonya masing-masing. Oke, ini sudah GDDR6 dan kapasitasnya 4 GB. Untuk media penyimpanannya di sini lagi-lagi saya menggunakan dua. Tentunya 2020 di sini wajib SSD ya. Karena sekarang juga harganya sangat murah. Di sini saya menggunakan SSD dari Adata, tipenya itu SU650 dengan kapasitas 240 GB. Ini SSD SATA ya. Jadi ini udah cukup untuk nginstal aplikasi semacam editing maupun OBS kayak gitu ya, biar makin lancar rendernya nanti kalau mau record atau apapun itu. Dan ini harganya 430.000 kan. Nah, untuk yang kedua di sini saya menggunakan Seagate 500 GB. Dan ini harganya murah, sekitar 200 ribuan ya. Kenapa saya selalu menggunakan Seagate? Karena menurut saya sih Seagate ini jarang ada trouble-nya kayak gitu ya. Untuk kapasitas 500 GB sendiri itu bisa dibilang cukup, bisa dibilang enggak ya. Tergantung pemakaian juga. Dan di sini kan SSD-nya 240 GB. Kalau ditambah 500 GB saya rasa udah cukup. Mungkin kalau memang kurang bisa ditambah 500 GB lagi karena slotnya masih ada ya. Lalu komponen yang terakhir yaitu power supply ya. Di sini saya menggunakan dari Deepcool ya, DN500, sudah mempunyai efisiensi 80 plus watt ya. Untuk watt itu menandakan 85% ya efisiensinya. Dia tipe yang paling rendah, tapi menurut saya brand Deepcool ini lumayan lah ya daripada yang lainnya yang misalkan di bawah 500 ribuan dengan embel-embel 80 plus bronze ya, apalagi yang RGB. Ini saya rasa udah cukup. Untuk garansinya sendiri si Deepcool ngasih 2 tahun dan harganya ini 550.000 ya kan. Dan pastinya ini udah kuat buat mensuplai komponen keseluruhannya ya, dari prosesor, RAM, VGA, hard disk, SSD. Nah, untuk casingnya sendiri karena orangnya ini pengennya yang warna putih ya, sama dalam-dalamnya juga putih kan, biasanya ada luarnya putih tapi dalamnya hitam. Tapi di sini warnanya itu semuanya warna putih doff ya. Di sini untuk depannya di sini ada meshnya ya, yang bertujuan untuk menyedot udara kemudian dikeluarkan lewat belakang. Jadi ini lebih, menurut saya sih lebih sempurna untuk jalur udaranya ya. Jadi casingnya benar-benar terbuka, sirkulasi udara di dalam itu bisa lebih adem. Untuk casingnya sendiri ini namanya Cube Gaming Fringe ya, dan sudah dapat 3 RGB. Tapi fan-nya ini itu statik ya, jadi warnanya hanya gini aja. Kemudian yang di belakang itu saya tambahkan fan RGB dari, kalau nggak salah itu brandnya dari Iris ya, kisaran 60 ribuan kalau fan-nya. Dan kalau casingnya ini sekitar 450 ribuan ya kan. Nah, untuk totalnya seperti ini. Jadi seperti itu semua komponen dan totalnya. Misalkan kalian kekurangan budget, bisa kalian akali dengan membeli RAM-nya satu dulu, misalkan yang 8 GB, supaya nanti misalkan ada budget lebih kalian bisa nambahkan RAM-nya lagi. Tapi kalau performa single channel itu memang sedikit berkurang, tapi kalau hanya sifatnya sementara itu nggak masalah ya. Untuk selanjutnya kita tes render dulu ya menggunakan software R15 ya, dan hasilnya seperti ini.
Nah, tes rendernya udah, lalu kita lanjut ke performa game. Bagaimana sih Intel Core i5 10400F dikombinasikan dengan GTX 1650 Super ya? Gimana performanya? Ini dia kan.
Dan untuk daya yang dihasilkan saat keadaan idle oleh PC ini itu sekitar 50 watt ya, hanya 50 watt. Sedangkan untuk full loadnya itu sekitar 170 sampai 200 watt. Jadi PC ini benar-benar sudah sangat irit dan cukup powerful ya, di kisaran budget 8 jutaan. Bisa kalian lihat untuk settingannya itu rata-rata menggunakan rata kanan ya, dengan FPS yang lumayan besar. Tentunya sudah menggunakan resolusi 1080p. Jadi misalkan kalian ingin ngegame sambil recording atau live streaming, PC ini udah sangat mampu sekali ya. Juga tadi saya tes di RDR2 ya, hasilnya juga lumayan bagus sih. Saya rasa sih untuk pertemuan kali ini seperti itu dulu ya. Dan bagi kalian yang ingin tanya-tanya seputar komputer, bisa langsung DM di Instagram saya aldi.rohman atau bisa langsung komen di bawah ya. Menurut kalian performa PC ini seperti apa? Apakah udah layak di budget sekitar 8 jutaan dengan performa yang seperti tadi? Kalian bisa komen di bawah. Kemudian bagi kalian yang ingin tanya-tanya seputar PC ya atau komponen lainnya, kalian bisa langsung DM di Instagram saya aldi.rohman, tapi jangan lupa di follow dulu, dan atau bisa juga komen di bawah. Saya ucapkan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan di like dan di share ke teman-teman kalian agar viewersnya di sini semakin ramai dan saya semakin semangat untuk membuat konten, oke? Dan jangan lupa support terus channel Algatech, cukup dengan di subscribe ya kan. Saya Aldi Rohman, pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya kan.